Kabar Indonesia pagi kita buka dengan informasi kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik. Sebuah gudang karton di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, ludes terbakar. Banyaknya bahan karton yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga akhirnya merobohkan seluruh atap dari bangunan gudang. Kobaran api yang nyaris merembet ke pemukiman dan juga pondok pesantren membuat warga dan juga sejumlah santri panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. 4 mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dikendalikan setelah petugas berjibaku selama hampir 3 jam. Menurut keterangan warga, api pertama kali muncul dari panel listrik yang ada di bagian atap gudang, lalu kemudian menyambar bahan karton hingga akhirnya api membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Putri. Senang sekali ya Putri Widasari dan Andi Kumala kembali menyapa Anda. Dan pagi ini pastinya kita akan hadirkan beragam informasi menarik ya. Di antaranya masih seputar banjir. Ini banjir sudah usai, sudah bersih-bersih rumah. Tapi jadi PR-nya ini adalah kendaraan-kendaraan gimana ini nasibnya nih. Berapa nih biaya perbaikan kendaraan yang terkena banjir? Tenaga habis, bersih-bersih rumah, kantong juga boncos nih. Kita bahas nanti ya, bagaimana triknya supaya bisa memperbaiki kendaraan terendam banjir tanpa boncos. Waduh, menarik. Oke. Namun kita hadirkan dulu informasi pilihan untuk pemirsa. Pertama, dipicu rasa kesal lantaran motor miliknya dibakar. Ini ada seorang oknum polisi di Labuan Batu melakukan penganiayaan terhadap seorang penderita gangguan jiwa. Inilah video pemirsa yang viral di media sosial. Terlihat seorang oknum polisi melakukan penganiayaan dengan cara menendang seorang ODGJ di seputaran Simpang 6 Kota Rantau Prapat, Labuan Batu, Sumatera Utara pada Kamis sore. Sebelumnya dari rekaman CCTV terlihat ini ada seorang wanita yang datang dari sisi kiri pos lantas Simpang 6 Kota Rantau Prapat dan langsung membakar satu dari beberapa motor yang sedang terparkir di lokasi. Menurut Bribka Aldian Janurambe, penganiayaan tersebut dipicu dari rasa kesal lantaran motor miliknya yang terparkir di samping pos ini diduga dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa tersebut menggunakan BBM jenis Pertalite. Atas perbuatannya tersebut, dirinya pun mengaku kesal dan memohon maaf kepada masyarakat, khususnya warga Labuhan Batu. Kasus ini tengah dalam proses penyelidikan pihak Propam Polres Labuhan Batu, sementara ODGJ, sepeda motor, dan juga sisa Pertalite telah diamankan di Polres Labuhan Batu. Pemirsa, seorang satpam mal membunuh teman kecilnya yang merupakan pengemudi ojek online lantaran hendak membawa kabur sepeda motor dan handphone milik korban di sebuah rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pelaku membunuh korban dengan memukul kepala korban menggunakan balok. Satpam mal berinisial HJ ditangkap tim Opsnal Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di sebuah rumah di kawasan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Dirinya ditangkap lantaran membunuh teman kecilnya yang merupakan pengemudi ojek online berinisial MAW. Peristiwa terjadi saat tersangka tengah menumpang di rumah korban lantaran tempat kerja pelaku yang merupakan satpam di salah satu mal dekat dengan rumah korban. Setelah menginap beberapa hari di rumah korban, pada hari Jumat pagi 28 Februari lalu, pelaku ini berniat untuk membawa kabur sepeda motor korban. Pelaku kemudian mengambil sebuah balok yang berada di dapur dan memukul kepala korban yang masih tertidur secara bertubi-tubi. Setelah memastikan korban meninggal dunia, pelaku memindahkan jasad korban ke bagian belakang rumah dan menutupnya dengan kasur dan tikar. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor, sementara untuk menghilangkan barang bukti, pelaku membuang handphone dan tas milik korban di sungai kawasan Arenjaya, Bekasi, Jawa Barat. Kita ke informasi dari Makassar. Seorang pemuda di kota Makassar, Sulawesi Selatan tega menikam rekannya sendiri akibat kesal ponsel miliknya dirusak oleh korban. Akibatnya korban mengalami luka tusukan di tubuhnya.
Inilah rekaman CCTV pemirsa saat pelaku Aswar menikam korban bernama Rizal sebanyak 4 kali di Jalan Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Nah, usai ditikam oleh pelaku, tampak korban ini berusaha melarikan diri. Setelah korban terlihat tak berdaya, warga langsung menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Polisi yang mendapat laporan dari warga berhasil menangkap pelaku tak jauh dari lokasi kejadian. Dari TKP, polisi menyita barang bukti gunting yang digunakan pelaku. Saat ini pelaku telah menjalani proses pemeriksaan di kantor Mapolsek Panakukang, Kota Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku akan dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Tim Satres Narkoba Polresta Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan meringkus 6 orang pelaku pengedar narkoba jenis sabu di salah satu hotel dan rumah kos yang ada di Tanah Toraja. Ke-6 pelaku ini, pemirsa, merupakan satu keluarga. Dari penangkapan pertama, petugas menyita 2 bungkus sabu saat menggeledah rumah kos pelaku berinisial JA di Makale. Dan dari penangkapan kedua, petugas menyita 55 paket sabu saat menggeledah kamar hotel yang dihuni oleh AD dan AS. Dari penggeledahan, petugas menyita barang bukti 57 paket sabu siap edar dengan berat total 98,28 gram sabu dan menangkap 6 pelaku yang masih satu keluarga dengan inisial JA, AD, AS, FM, AN, dan MR, satu keluarga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ini, ke-6 pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanah Toraja guna proses penyelidikan. Rupanya ini adalah bisnis keluarga ya. Kekompakannya kita acungi jempol ya, tapi tindakannya ini tidak terpuji dan tidak patut ini adalah ditiru, tindakan kriminal tapi dilakukan satu keluarga. Diduga menjadi tempat mesum sebuah warung di lokasi objek wisata Ujung Karang, Nulaboh, Aceh Barat dibongkar paksa oleh warga. Ya, ibu pemilik warung ini melakukan penolakan, pemirsa, saat warga berusaha membongkar bangunan miliknya. Merasa tidak terima dengan tindakan warga, lalu pemilik warung ini histeris dan berusaha melukai tangannya dengan serpihan kaca. Sejumlah warga kemudian berusaha mengambil serpihan kaca tersebut dan menenangkan pemilik warung. Pemilik warung yang bertahan di dalam warung ini sebagai bentuk penolakan, ini terpaksa ya dibawa keluar oleh sejumlah warga. Meski mendapat penolakan, bangunan itu tetap dibongkar. Bahkan pemilik kafe tersebut juga diusir dari desa setempat. Nah, kemarahan warga ini diduga karena selain menjadi tempat mesum, anak perempuan dari pemilik kafe atau warung tersebut ini diketahui hamil di luar nikah. Pembongkaran kafe dan pengusiran tersebut telah melalui keputusan rapat dengan warga. Perbuatan pemilik kafe itu melanggar adat istiadat serta syariat Islam yang berlaku di Aceh. Pembongkaran kafe disaksikan aparat keamanan dan Satuan Polisi Syariat Islam dan Satpol PP Kabupaten Aceh Barat. Baik pemirsa, kita pantau dulu nih arus lalu lintas pada pagi hari ini. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC Polri, ada Brigadir Yasinta yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat pagi Brigadir Yasinta, bagaimana pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini? Ya baik, terima kasih Putri dan juga Mala di studio, dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Cawang Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, khususnya di ruas jalur arteri dari Cililitan yang akan menuju Kalimalang atau Jatinegara maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang,
Selepasnya kendaraan masih mengalami perlambatan kecepatan dan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah di bawah 30 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi maupun roda 2 maupun roda 4. Dan kami himbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan keberadaan angkutan umum yang naik turunkan penumpang di sembarang tempat sehingga menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Kemudian bagi Anda yang akan menuju Cililitan kami himbau untuk tidak menggunakan jalur busway karena selepas perbatasan Perbodan Transjakarta terdapat jalur putar balik untuk kendaraan dari Cawang Cililitan. Sementara itu pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 244 kasus laka lantas dengan rincian 27 meninggal dunia, 28 luka berat, dan 300 luka ringan. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Cawang Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Kembali ke studio, silakan. Terima kasih laporan langsung Brigadir Yasinta dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Tampak kendaraan ramai lancar pagi ini ya. Baik, terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan kami akan kembali pemirsa ya dengan informasi menarik lainnya, diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memantau kondisi banjir melalui pantauan udara. Saat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau kondisi banjir di sejumlah wilayah terdampak banjir di Jakarta melalui pantauan udara. Ya, Prabowo melakukan peninjauan dari lapangan Bayangkara Mabes Polri, Kebayoran. Kemudian juga Gubernur DKI Jakarta ini kemudian terbang ini sekitar pukul 8.20 WIB kemarin dengan menggunakan helikopter jenis Agusta Westland AW169. Berdasarkan pantauan udara, genangan banjir di berbagai wilayah di Jakarta ini sudah mulai surut dan aktivitas warga Jakarta pun sudah berangsur normal. Ya pemirsa, diduga melanggar alih fungsi lahan tempat wisata Hibis Fantasi di Puncak Bogor, Jawa Barat dibongkar Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tempat wisata itu disebut menjadi biang keladi banjir yang terjadi kemarin. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memerintahkan jajarannya untuk membongkar wisata Hibis Fantasi di kawasan Puncak Bogor. Taman rekreasi yang dikelola oleh anak usaha BUMD Jawa Barat, Jaswita Lestari Jaya, telah mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter persegi. Namun faktanya area rekreasi telah meluas mencapai 15.000 meter persegi. Dedi menegaskan penertiban alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor tidak akan pandang bulu. Ya, mungkin ini bagian dari perubahan area yang harusnya jadi kebun teh kemudian dirubah menjadi agrowisata. Kan jumlahnya ada 1.600 hektar. Nah, kemudian diantaranya yang Jaswita. Jaswita kan dikasih KSO 23 hektar. Kemudian Jaswita itu kan PT milik Provinsi Jawa Barat. Maka saya putuskan itu untuk dibongkar seluruhnya, kemudian dikembalikan menjadi kawasan hijau. Dan pemerintah Provinsi Jawa bersedia mengelola kawasan itu menjadi kawasan hutan. Ya pemirsa, kemarin Syekh Abdurrahman Al-Ausi ini berkunjung ke TV One. Dia adalah seorang qori dan juga imam sebuah masjid di Mekah, Arab Saudi. Ya, beliau ini pakarnya ya Al-Quran dari Timur Tengah dan terkenal juga dengan suaranya merdu saat membacakan kitab suci Al-Quran. Syekh Abdurrahman Al-Ausi adalah salah satu ulama dan imam besar di Masjid Al-Ikhlas di daerah Khobar, Arab Saudi. Daerah Khobar adalah kota yang terletak di daerah Dammam. Dammam merupakan kota metropolitan terbesar ketiga di Arab Saudi.
Syekh Abdurrahman Al-Ausi yang terkenal dengan suaranya yang merdu, ternyata sudah sering berkunjung ke Indonesia dan menjadi imam sholat berjemaah di berbagai tempat. Beliau juga merupakan seorang pakar Al-Quran asal Arab Saudi. Nama lengkap beliau adalah Syekh Abdurrahman bin Jamal Al-Ausi. Syekh Abdurrahman Al-Ausi lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1980. Beliau juga menjadi pembaca utama Al-Quran di televisi Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Syekh Abdurrahman Al-Ausi lebih akrab dipanggil Al-Ausi dan mempunyai ayah bernama Jamal. Beliau memiliki saudara bernama Khalid bin Jamal Al-Ausi. Nama Syekh Abdurrahman Al-Ausi sudah tidak asing lagi bagi umat muslim di Indonesia karena suara merdunya. Lewat lantunan ayat suci Al-Quran yang beliau bacakan, sudah banyak beredar dalam bentuk murotal Al-Quran. Saat berkunjung ke kantor TV One, beliau sempat beramah tamah dengan para pimpinan dan karyawan TV One, serta mendoakan seluruh karyawan. Pemimpin redaksi TV One lalu Mara Satria Wangsa menyatakan terima kasih dan apresiasi yang besar atas kedatangan Syekh Abdurrahman Al-Ausi ke kantor TV One. Alhamdulillah ya, dan seluruh jajaran dari pimpinan sampai karyawan, seluruh karyawan tuh menyampaikan terima kasih, apresiasi dan kebanggaan pada Syekh Abdurrahman Al-Ausi atas kunjungannya beliau ke TV One. Tentu apalagi kita pribadi itu sebelumnya kan melihat Syekh Abdurrahman kan melalui murotal dan sekarang bisa bertemu langsung, bisa berdialog langsung, sangat senang. Amara, bagaimana melihatnya TV One dipandang sebagai TV umat begitu? Alhamdulillah bahwa image TV One sangat baik di pemerintah Arab Saudi, dan seperti diketahui setiap tahun pemerintah Arab Saudi itu juga mengundang kami untuk melaksanakan haji dari karyawan, dan kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi atas undangan yang setiap tahun kepada karyawan TV One. Berarti ini bentuk komunikasi yang baik antara TV One juga dengan pemerintah Arab Saudi? Betul, bahwa komunikasi sudah terjalin sejak lama dengan pimpinan kami yang sebelumnya, dengan Pak Toto dan Pak Karni yang sebelumnya sudah terjalin baik. Gitu. Setelah melakukan kunjungan ke kantor TV One, beliau kembali melanjutkan perjalanan ke beberapa tempat di Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kita akan perbarui informasi ya terkait ruas jalan penghubung Jembatan Kemang Pratama Kota Bekasi, Jawa Barat yang ambles. Saat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Bogor Kamis sore menyebabkan sejumlah pohon di beberapa ruas jalan dan wilayah tumbang. Di beberapa lokasi pohon tumbang yang melintang di jalan segera dievakuasi petugas BPBD dan Damkar Kota Bogor. Ya, dalam rekaman video amatir ini pemirsa, di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bogor, hujan disertai angin ini cukup kencang. Bahkan pada bagian atap mengalami kerusakan akibat tiupan angin yang sangat kencang yang terjadi pada Kamis sore kemarin. Di kawasan Taman Helang Tanah Sereal, angin kencang bahkan merobohkan pohon-pohon besar, menyebabkan kerusakan dan menghambat aktivitas warga. Sementara di Jalan Dadali dan Jalan Ahmad Yani, pohon jenis cemara tumbang melintang di jalan sehingga arus lalu lintas sempat terganggu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor lalu melakukan pendataan terkait jumlah pohon tumbang serta rumah yang mengalami kerusakan akibat angin kencang dan hujan deras. Ini motor tertahan, kejebak pohon. 2.
Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung pada Kamis sore membuat ruas jalan Rumah Sakit dan Gede Bage Soekarno-Hatta, Kota Bandung ini terendam banjir setinggi 30 hingga 50 cm. Pasca diguyur hujan deras, kemacetan panjang terjadi dan tidak sedikit kendaraan roda 2 yang mati mesin akibat nekat menerobos banjir. Menurut warga dan pengendara, banjir kali ini termasuk cukup besar. Banjir terjadi selain karena hujan deras yang mengguyur Bandung juga disebabkan aliran air yang tidak berfungsi dengan baik karena banyaknya sampah yang menyumbat. Sementara itu pemirsa, hujan yang melanda Kabupaten Sukabumi dengan intensitas besar mengakibatkan dermaga perikanan Pelabuhan Nusantara atau tempat pelelangan ikan Pelabuhan Ratu terendam banjir. Derasnya Sungai Cipalabuhan Ratu akibat curah hujan yang tinggi sejak Kamis sore ini mengakibatkan dermaga perikanan Pelabuhan Ratu Nusantara terendam banjir. Perahu-perahu nelayan yang sedang bersandar pun terkena imbas banjir sehingga bagian mesin dan peralatan lainnya ikut terendam. Sedikitnya ada 58 perahu nelayan yang terendam banjir yang mengakibatkan kerusakan pada lambung perahu dan juga mesin. Sedangkan satu unit mobil milik warga yang sedang terparkir terbawa arus banjir hingga masuk ke laut dan hilang. Banjir juga merendam pasar ikan dan pasar induk Pelabuhan Ratu. Selain itu juga akses jalan nasional menuju Provinsi Banten ini tidak bisa dilalui akibat banjir tersebut. Ya pemirsa, ruas jalan penghubung Jembatan Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat ambles saat banjir besar melanda pada Selasa lalu. Dan hingga saat ini belum ada dilakukan perbaikan. Ya, inilah kondisi ruas jalan penghubung Jembatan Kemang Pratama yang menghubungkan wilayah perumahan elit Kemang Pratama dengan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Ruas jalan di dekat Jembatan Kemang Pratama ini ambles. Lebar kerusakan amblesnya jalan adalah 7 meter dan semakin melebar. Sementara untuk kedalaman dari atas jembatan ke arah dasar sungai mencapai 5 meter. Sejumlah petugas dari Dinas Bina Marga Kota Bekasi telah melakukan survei untuk estimasi perbaikan jalan penghubung yang ambles. Saat ini akses jalan tidak bisa digunakan dan telah ditutup oleh petugas. Selain jalan penghubung jembatan yang ambles, kondisi jembatan juga menjadi perhatian. Kita ingin mengetahui apakah kondisi jalan itu sudah bisa dilalui atau masih ditutup karena ambles. Kita akan meminta informasi langsung dari rekan kita Yulinda Tridewi yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi Yulinda. Apakah saat ini jembatan Kemang Pratama sudah ada perbaikan, sudah bisa dilewati ataukah masih ditutup? Ya, malah memang sampai saat ini memang dari pihak petugas pun masih belum memperbaiki jembatan yang ambles ini. Seperti yang bisa kita lihat di sini, memang salah satu penyebab dari amblesnya jembatan Kemang Pratama ini adalah salah satunya karena tumpukan sampah yang terbawa arus dari air yang dikirim dari Bogor, di mana ini membawa sangat banyak sekali sampah, yang mana ini menjadi penyebab utama amblesnya jembatan di Kemang Pratama yang merupakan jalur alternatif dari arah Jati Asih ke Kemang Pratama. Di depan saya juga, di belakang saya maksud kami, ini sudah ditutup oleh pihak petugas karena memang untuk upaya antisipasi agar tidak ada warga yang bisa melintasi, karena memang jika bisa kami gambarkan di sini cukup begitu dalam. Kedalamannya ini hingga 5 meter, kemudian juga diameternya ini mencapai 7 meter. Konstruksi bangunan dari mulai aspal, kemudian juga ada bebatuan hingga pipa ini memang roboh. Bisa dilihat di sini
cukup besar dan cukup luas begitu dampaknya. Kemudian juga jika kami bisa menggambarkan di sini, memang dari pihak TNI ini sudah mulai melakukan mengecek begitu ke lokasi kejadian, di mana ini memang berdasarkan kemarin dari pantauan ataupun dari kunjungan Menko PMK, kemudian juga kemarin ada Kepala BNPB bersama dengan Menko Infrastruktur dan Pembangunan, ini akan membangun jembatan situasional ataupun jembatan sementara di tempat saya mengabarkan pada pagi hari ini oleh pihak TNI AD. Kemudian juga saat ini memang arus lalu lintas yang biasanya warga melewati jalanan ini atau jembatan ini dialihkan ke jembatan yang satunya lagi di sebelah kiri saya, di mana ini biasanya memang satu arah ke sini dari bagi warga yang akan memasuki ke Kemang Pratama ini biasanya lewat sini. Kemudian untuk yang mengarah ke keluar perumahan ini lewat yang atas, namun sekarang dua arahkan di jembatan yang di sebelah kiri saya di sini. Kemudian juga jika bisa kami gambarkan juga, warga tadi justru malah mencari barang-barang yang terbawa oleh banjir. Sementara untuk informasi yang nanti akan kami akan kabarkan kembali kepada Anda dan kepada pemirsa tentunya. Sementara kembalikan Anda di studio. Baik, kami akan update kembali ya, Yulinda Tridewi, bagaimana situasi terbaru nanti di Jembatan Kemang Pratama yang ambles saat ini. Tapi informasinya tadi akan dibangun jembatan sementara di sana. Oke, baik, kita beralih ke Karawang. Pemirsa, banjir yang menerjang wilayah Karawang, Jawa Barat ini berangsur mulai surut. Namun sebagian rumah ini masih ada yang terendam banjir. Dan aktivitas sekolah pun diliburkan karena tempat sekolah siswa juga masih terendam banjir. Meski banjir belum surut, sebagian warga yang terdampak kebanjiran kembali ke rumahnya dari tempat pengungsian. Kamis kemarin beberapa titik banjir masih merendam ratusan rumah warga yang berada di dua dusun, yaitu Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek, Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Tak hanya rumah, banjir juga masih merendam beberapa sekolah di desa tersebut. Jadi karena masih terendam, ini beberapa sekolah terpaksa diliburkan ya. Karena mungkin anak-anak itu juga baju seragamnya nggak tahu kemana ya, hanyut begitu, mereka juga di pengungsian, kalau tidak basah, kotor. Iya. Baik, kita pantau lagi bagaimana perkembangan terkini kondisi banjir di Karawang. Sudah ada rekan kita Leo Chandra di sana. Selamat pagi Leo Chandra, apakah banjir masih menggenangi sejumlah rumah warga di Karawang? Selamat pagi Andi Kumala, Putri dan juga pemirsa TV One. Beginilah kondisi terkini yang dimana tempat saya melaporkan ini di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Tepatnya di Desa Karangligar. Ini memang sebelumnya di jalan utama ini ketinggian air itu mencapai 50 cm. Dan bahkan pagi ini kami mengabarkan langsung, Andi Kumala dan juga pemirsa, bagaimana sekarang jalan utama ini sudah bisa dilalui dan tidak terlihat adanya penumpukan banjir yang ada di lokasi kami tempat mengabarkan saat ini, Andi Kumala. Di mana sebelumnya lokasi ini itu seluruhnya tertutup oleh banjir. Dan warga ini memilih untuk mengungsi, di mana disediakan juga dua tempat pengungsian yang berada di sisi utara dan juga sisi selatan. Adapun warga yang mendiami lokasi Desa Karangligar ini ada berjumlah sebanyak 854 kepala keluarga yang terdiri dari 2.562 jiwa. Dan kemarin kami melaporkan langsung Andi Kumala dan juga Putri bahwasannya ketinggian air ini 30 cm hingga 1 meter. Dan pagi ini bisa dilihat bagaimana jalan utama ini sudah dapat dilalui oleh kendaraan sepeda motor, kemudian masyarakat yang ingin melintas di jalan utama di Desa Karangligar ini. Di mana juga informasinya banyak warga yang juga kemudian mulai berbersih. Seperti di lokasi kami mengabarkan, ada seorang ibu yang melakukan bersih-bersih. Sebelumnya situasi ini memang sangat sulit untuk kita dapat temukan, mengingat bahwa lokasi kami mengabarkan saat ini itu terendam oleh banjir. Begitu Andi Kumala, untuk laporan kami kembali ada di situ. Baik, terima kasih Leo Chandra. Kita lihat ya, masih ada genangan air begitu, tapi warga sudah mulai membersihkan rumah, sudah mulai mencuci begitu. Semoga cuaca baik ya agar banjir tidak terjadi kembali. Baik pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan segmen Apa Kabar Indonesia Pagi on Location terkait dengan bagaimana cara tepat menangani kendaraan yang terendam banjir agar tak bikin kantong boncos. Sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami.
Banjir yang menerjang wilayah Jabodetabek membuat ribuan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 ikut terendam. Banyak masyarakat yang tak sempat menyelamatkan kendaraannya karena datangnya banjir terlalu cepat, apalagi ketinggian air mencapai 1 hingga 4 meter lebih. Nyatanya, banjir merupakan salah satu tantangan terbesar yang bisa merusak mesin, sistem kelistrikan hingga ban mobil. Kerusakan tersebut akan berakibat fatal jika tak segera ditangani. Karena penanganan yang tepat sangat penting agar kendaraan dapat kembali berfungsi dengan baik, tentunya tidak memakan biaya perbaikan yang lebih besar ke depannya. Lantas, bagaimana cara yang tepat menangani kendaraan pasca diterjang banjir? Tim TV One mengabarkan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mengembalikan kondisi kendaraan pasca banjir tanpa kantong moncosi ya? Kita langsung saja akan bergabung dengan rekan kita Putri Sofia yang akan membahas ini dengan expertnya ya. Ya, selamat pagi Putri Sofia. Ya, silakan Putri. Selamat pagi Putri, Andi Kumala dan juga pemirsa. Hari ini saya sedang berada di salah satu sekolah tempat di mana para warga Bekasi ataupun Pondok Gede Permai menyimpan kendaraan bermotornya. Ini ada banyak sekali kalau kita lihat ya, ada ratusan motor dan juga beberapa mobil yang disimpan pasca banjir yang terjadi pada beberapa hari yang lalu. Meski pada hari Rabu dini hari kemarin sudah surut, namun kami dapat menyaksikan bahwa saat ini para warga sedang bersih-bersih dan juga kalau kita lihat di belakang saya, ini ada warga yang memang sedang mengecek kembali kondisi kendaraan bermotornya yang sempat terendam oleh banjir. Kalau dilihat memang kondisinya di tempat saya melaporkan saat ini memang hampir seluruh kendaraan bermotor yang ada ini terendam banjir karena kalau dipantau memang banjir yang terjadi pada beberapa hari yang lalu ini ketinggiannya sekitar 3 meter sehingga otomatis ini menenggelamkan seluruh kendaraan bermotor yang terparkir di sini. Dan mungkin kita akan tanya sedikit nih dengan warga yang memang sedang mengecek kembali kondisi kendaraan bermotornya bersama teknisinya. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Bu. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Tutur. Pak, Tutur ini boleh diceritakan nggak Pak, kenapa sampai bisa motornya berada di sini nih Pak? Kronologinya seperti apa kemarin? Ya, karena kemarin kita keluarnya udah telat. Jadi mau ke jauh sana udah nggak ada akses untuk jalannya, ribet. Terus juga perjalanannya susah karena udah banyak mobil pada antri, motor pada antri. Kita cari sampelnya aja, ya kita naikin ke sini. Kita hanya berharap supaya nggak kena banjir, tapi kenyataannya ya inilah musibah kan. Ya itulah ya resiko kita. Akhirnya 3 motornya masuk ke sini. Nah, kelihatan sekarang tenggelam sampai di bawah speedometer. Tapi alhamdulillah masih ada saudara atau teman kita yang baik hati dari Condet. Dia mau datang ke rumah untuk bongkar motor supaya bisa hidup kembali. Pak, ini naruh berapa kendaraan bermotor nih Pak di sini? Kalau saya di sini ada 3 kendaraan bermotor. Terus Beatnya 2, Revo 1. Terus yang di rumah nggak bisa jalan 1 motor kerendam, ya nanti biar di servis sekalian. Oke, Pak, ini untuk kendaraan bermotor sendiri biasanya dipakai untuk apa nih Pak sehari-hari? Untuk kerja, yang 1 untuk sekolah anak saya, yang 2 untuk saya sama anak saya kerja, yang 1 untuk itu. Kan dulu ada ibunya ya kan, dari 4 untuk ini, tapi yang 1 nggak dipakai lagi karena ini kondisi motornya nggak begitu ini, speedometernya bocor. Oke Pak, ini melihat kondisi yang memang sudah tenggelam hampir sepenuhnya, ini bagaimana Pak kelanjutannya? Apakah akan diperbaiki atau nanti akan dijual kembali nih Pak melihat kondisinya seperti ini sekarang? Motor kita perbaikin, kalau beli kembali nggak punya uang. Kita pakai seadanya aja. Orang ya nggak kepikiran untuk beli karena juga memang motor juga masih layak dipakai kan, nggak itu aja.
Terima kasih banyak ya Pak. Semoga cepat diperbaiki kembali, motornya bisa dipergunakan lagi. Pemirsa, tadi kita sudah lihat kalau sudah ada beberapa warga yang memang mengecek kembali kondisi kendaraan bermotornya pasca banjir yang terjadi kemarin. Namun memangnya seperti apa sebenarnya dampak dari kerendaman banjir terhadap kendaraan bermotor? Tentu kita akan berbincang langsung nih dengan ekspertis yang memang ahli di bidang mesin. Sudah bersama kami Mas Aditya. Selamat pagi Mas. Pagi Mbak Putri. Mas, gimana nih melihat kondisi kendaraan bermotor yang mungkin ini sudah kena banjir, terendam banjir di sini? Seperti apa, Mas? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ikut prihatin atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di sini terkait dengan bencana banjir yang berimbas kepada kendaraan bermotor, khususnya kondisi kita lihat di sini kendaraan roda 2 maupun roda 4. Yang pertama mungkin harus dilakukan adalah memastikan bahwasanya tidak ada air di dalam ruang mesin ya. Seperti yang terjadi di sini, ini kan sebagian besar mesin terendam ya, karena kalau tadi kita lihat dari beberapa kabin kendaraan itu sudah sampai di dashboard. Dengan demikian sudah kita pastikan air akan masuk ke dalam ruang mesin melalui beberapa saluran seperti saluran udara yang ada di ruang mesin ataupun dari knalpot itu juga bisa masuk juga. Harus dipastikan sedemikian rupa karena kalau sampai ada air di dalam ruang bakar kemudian dilakukan upaya untuk starter, maka itu akan bisa merusak mesin langsung seperti itu, kira-kira seperti itu. Oke. Mas, ini saya masih penasaran sekali sebenarnya seperti apa. Nanti kita lihat mesin-mesin yang ada di sini ya Mas ya. Tentu sehabis jeda pemirsa, usai jeda kami akan kembali lagi untuk membahas bagaimana dampak kendaraan bermotor pasca terendam banjir. Demikian. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location, pemirsa, saat ini saya masih berada di wilayah Jatirasa, Bekasi, untuk berbincang dan melihat bagaimana dampak dari kendaraan bermotor usai terendam banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu. Tadi kami sudah bertanya dengan Mas Adit, ekspertis di bidang mesin, soal bagaimana kondisi yang ada di sini. Nah, Mas, tadi kita sudah lihat ada warga yang sedang membetulkan atau memperbaiki kendaraan bermotor roda 2-nya. Yang dilihat apa nih Mas, kerusakannya apa sih kira-kira setelah banjir ini biasanya? Ya, tadi sudah saya sampaikan, yang pertama kita memastikan tidak ada air dalam mesin, yang kedua adalah tangki bahan bakar ya, karena tergantung ketinggian dari banjir biasanya kita bisa melihat dari bekas bekas air yang membanjiri kendaraan ya. Kalau kita perkirakan masuk ke dalam tangki, maka sebaiknya langsung dikuras. Kenapa? Karena air yang masuk ke dalam tangki itu, karena air lebih berat dari bensin, maka dia akan mengendap di bagian bawah. Dan itu nanti karena posisi pompa bahan bakar ada di posisi bawah, itu nanti akan terisap untuk masuk ke dalam mesin. Jadi sebaiknya langsung dikuras tangki bahan bakar. Jadi kemudian juga pelumas tentunya. Dan untuk jangka panjang perlu diperhatikan, biasanya untuk kendaraan roda 4 ini nanti akan suara mesinnya akan lebih berisik ya. Itu biasanya timbul kerusakan di bagian-bagian bantalan atau bearing ya, seperti itu. Bearing-bearing itu kenapa? Karena air banjir ini kan sebagian besar adalah air kotor ya, yang artinya dia membawa endapan-endapan kotoran, di mana pada saat surut endapan-endapan tersebut kemungkinan akan masuk ke dalam sela-sela, dan yang utamanya akan sangat riskan itu adalah di bagian-bagian bantalan atau bearing. Jadi biasanya bisa jadi itu nanti akan muncul suara berisik, biasanya dari bearing sistem alternator misalkan, kemudian bisa juga dari kompresor AC. Ada baiknya bagian-bagian tersebut diamati setelah proses perbaikan apakah memang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Jadi bearing-bearing juga termasuk di bagian roda ya, roda juga ada bearing juga seperti itu. Karena kalau misalkan pun dalam waktu pendek kelihatan tidak bermasalah, tapi itu endapan kotoran yang masuk ke dalam bantalan-bantalan dalam jangka waktu yang cukup panjang itu bisa merusak. Kenapa? Karena kotoran-kotoran itu dalam jangka waktu panjang menyimpan air yang akan menyebabkan korosi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau yang kita lihat di sini ini memang penanganan sementara untuk memastikan mesin kendaraan bisa hidup, tapi setelah itu diperlukan penanganan lanjutan untuk memastikan kendaraan bisa lebih optimal ke depannya. Kira-kira seperti itu Mbak Putri. Mas, kalau bisa kita lihat di sini, untuk teknisi yang sedang bertugas nih saat ini di kendaraan bermotor roda 2 ini sedang ngapain nih Mas kira-kira? Apa yang dilakukan? Ya, sedang berusaha untuk menghidupkan kembali mesin ya. Tadi
sempat kita lihat bahwasanya mesin sudah berhasil hidup tapi kemudian mati, sehingga kita duga bahwasanya masih ada air di dalam tangki. Nah sekarang ini tangkinya sedang dicopot. Mas, kira-kira untuk penanganan kendaraan roda 4 atau mobil nih, samakah dengan motor atau apa yang harus dilakukan pertama kali oleh pemilik kendaraan roda 4 atau mobil nih Mas, sepasca terendam banjir? Kalau untuk motor lebih sederhana ya, karena sistem kelistrikannya dia lebih sedikit dan lebih simple. Tapi untuk kendaraan, utamanya kendaraan modern sekarang ini sudah banyak menggunakan sistem elektronik komputer ya. Nah itu yang harus kita lihat apakah posisinya terendam atau tidak. Kemungkinan besar apabila terendam itu akan rusak, sehingga apabila memang sudah diupayakan untuk membersihkan komponen mesin, kemudian menguras tangki, dipastikan tidak ada air, kemudian tidak bisa hidup, kemungkinan adalah sistem kontrol elektroniknya yang bermasalah dan itu harus diganti. Kira-kira seperti itu ya. Jadi memang penanganan pertama yang tadi saya sampaikan harus dipastikan bahwasanya tidak ada air di dalam ruang bakar mesin. Itu bisa diupayakan untuk keamanan, misalkan melepas busi atau melepas injektor untuk supaya ruang bakar itu tidak bisa dikompresi ya, seperti itu. Karena ruang bakar dalam mesin itu sebelum terjadi pembakaran ada proses kompresi, di mana di situ udara akan dikompres ya. Tapi karena air sifatnya memang tidak bisa dikompres, apabila itu dipaksa maka mesinnya akan rusak, seperti itu. Beberapa kemungkinan misalkan apakah pistonnya pecah atau connecting rod yang patah, seperti itu. Jadi itu yang jangan dilakukan. Yang pertama kali adalah melepas busi atau injektor, kemudian menguras oli mesin di bawah, menguras tangki bensin. Setelah itu mungkin bisa dilakukan upaya untuk melihat apakah mesin bisa hidup atau tidak. Kira-kira seperti itu. Tapi setelah itu yang tadi saya sarankan adalah melihat dalam perubahan-perubahan suara di mesin. Kalau lebih kasar, kemungkinan besar itu adalah muncul dari bantalan-bantalan yang sudah mulai harus diganti, seperti itu. Ya, kira-kira gitu Mbak Putri. Mas tadi kan menyebut hal pertama yang dilakukan adalah mencabut injektor, menguras tangki, dan juga lainnya begitu ya Mas. Berarti hal pertama yang sepatutnya tidak dilakukan oleh mungkin pemirsa dan juga masyarakat, hal pertama ini jangan menyalakan mesinnya terlebih dahulu ya Mas? Jangan kita seperti misalkan dalam misalkan mobil manual begitu ya, misalkan gigi transmisinya masuk seperti itu, kemudian didorong, itu nggak boleh. Jadi kita harus pastikan bahwasanya mesin tidak bergerak ya, seperti itu Mbak Putri. Kira-kira gitu. Mas, tadi ada beberapa part mungkin Mas menyebut kalau perlu diganti begitu ya, ada beberapa bagian yang memang perlu diganti. Ini kira-kira menelan biaya berapa sih Mas kira-kira untuk kendaraan bermotor roda 2 dan juga mobil roda 4 nih Mas? Ada kisarannya nggak nih kira-kira? Terus terang kalau itu sangat variatif ya, tergantung dari beberapa seperti merek misalkan, kemudian kesediaan suku cadang. Cuman beberapa, kebetulan saya juga dalam waktu yang lampau juga pernah menjadi korban banjir ya. Ya kalau di kendaraan itu kisarannya mungkin sekitar paling murah mungkin sekitar 20 juta ya, seperti itu ya. Ya kalau kendaraan roda 2 ya mungkin 1 juta 2 juta seperti itu. Tapi itu pun dengan catatan tidak prima seperti sedia kala ya tentunya ya. Nah tadi saya bilang kalau komponen-komponen banyak yang kita ingin untuk ganti, itu pasti akan lebih mahal lagi biayanya ya. Kira-kira itu untuk memastikan kendaraan bisa bergerak lagi seperti itu. Tapi ya tadi banyak hal yang perlu kita perhatikan, terutama bagian-bagian bantalan atau bearing yang akan bermasalah. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Aditya. Tadi banyak sekali insight-insight dan juga pengetahuan baru bagi kita mungkin masyarakat yang memang kendaraannya sempat terendam akibat bencana banjir yang menerjang beberapa hari lalu di beberapa kota yang ada di Indonesia. Dan memang kalau dilihat ini kerusakannya ini cukup destruktif begitu, melihat bahwa air dan juga lumpur yang dibawa oleh banjir ini menyebabkan beberapa kerusakan oleh kendaraan bermotor. Untuk sementara kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia yang sudah membahas terkait bagaimana perbaikan dan juga maintenance kendaraan pasca terendam banjir. Intinya adalah serahkan pada ahlinya ya. Oke.
Baik, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali membahas apa, Putri? Yang pastinya ini lagi ramai nih soal usulan politisi dan pejabat yang tersangkut kasus hukum agar tidak ditahan dulu ini sebelum adanya putusan pengadilan. Nah, sontak hal itu menuai polemik panjang. Berbagai kalangan menilai apa yang dilakukan Magdir sebagai kemunduran hukum di Indonesia. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali. Ada yang menarik dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR yang membidangi hukum dengan sejumlah praktisi hukum soal RUU KUHP. Pengacara yang juga menjadi kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang tersandung kasus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Magdir Ismail, memberikan usulan politisi dan pejabat yang tersangkut kasus hukum agar tidak ditahan sebelum adanya putusan pengadilan. Usulkan dan saya lebih cenderung bahwa penahanan itu boleh dilakukan sesudah ada putusan. Sontak hal itu menuai polemik panjang. Berbagai kalangan menilai apa yang dilakukan Magdir sebagai kemunduran hukum di Indonesia. Namun sebagian lagi membela pernyataan Magdir. DPR yang menggodok RUU KUHP harus lebih bijak menerima masukan dari berbagai kalangan. Yang jelas, RUU yang nantinya akan disahkan menjadi undang-undang harus berpihak ke masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pejabat. Tim TV One mengabarkan. Upaya paksa, ya. Selama ini di dalam praktek kita, upaya paksa ini terutama menyangkut penahanan. Itu hampir tidak pernah digunakan alasan objektif. Semuanya selalu disandarkan kepada alasan subjektif pada penyidik. Saya kira ini mungkin sesuatu yang harus kita lihat betul secara baik ke depan. Karena bagaimanapun juga ketika seseorang sudah dilakukan, terhadap seorang sudah dilakukan upaya paksa, maka ya sebenarnya dia sudah seolah-olah seperti bersalah. Ya, ini upaya paksa yang saya maksud adalah soal penahanan. Nah, itu sekarang ini sangat jarang orang ditahan di pra persidangan. Ya, orang itu akan ditahan sesudah dia menjalani hukuman, ketika sudah divonis. Nah, barangkali ini menjadi salah satu catatan yang perlu kita pikirkan sehingga tidak seperti terjadi sekarang di mana LP kita, bahkan rumah tahanan negara kita, itu penuh sesak. Bahkan ada beberapa orang teman mengatakan bahwa itu orang disusun seperti sardines. Nah, ini menurut hemat saya, ini adalah satu bentuk pelanggaran hak asasi kalau ini dibiarkan. Jadi oleh karena itu, saatnya kita berpikir untuk membatasi waktu penahanan ini. Saya mengusulkan dan saya lebih cenderung bahwa penahanan itu boleh dilakukan sesudah ada putusan, kecuali ya, ada kekecualian misalnya terhadap orang-orang yang tidak terang alamatnya, tidak jelas pekerjaannya. Kalau orang-orang yang jelas, tokoh politik, rumahnya jelas, gampang melihatnya, mestinya tidak perlu kita lakukan penahanan. Apalagi belum ada bukti yang sangat substansial bahwa orang ini sudah melakukan kejahatan. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kita dengar bersama pernyataan dari Magdir Ismail dalam RDP dengan Komisi 3 DPR RI bahwa tidak perlu ditahan sebelum jatuhnya vonis pengadilan. Nah, bagaimana hal ini akhirnya menuai pro dan kontra. Menarik. Dan kita sudah mengundang langsung nih orangnya hadir ke studio. Sudah hadir Pak Magdir Ismail, Ketua Umum DPP Ikatan Advokat Indonesia. Selamat pagi, Pak Magdir. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih atas kehormatan ini. Sekarang menjadi sorotan ya Pak ya, gara-gara kemarin. Kemudian ada juga Pak Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat pagi Pak Saud. Selamat pagi, Bang Saud. Selamat pagi Bung Hadir. Ya, kemudian tidak hanya berdua, ada juga Pak Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR RI yang sudah tersambung via Zoom. Selamat pagi Pak Rudianto. Selamat pagi Mbak. Pagi Pak Magdir, Pak Saud. Oke, mungkin langsung saja ya, saya nggak sabar mendengar penjelasan Pak Magdir ini. Soalnya pernyataan ini jadi memperkuat stigma publik soal hukum ini
tumpul ke atas nih Pak? Saya kira enggak ya, begini. Ini yang jadi persoalan pokok kita sekarang ini. Penahanan itu seolah-olah jadi kewajibannya penyidik. Ya. Padahal itu adalah kewenangan. Kewenangan itu ada batasannya. Ya. Ada syaratnya untuk melakukan kewenangan itu. Misalnya karena orang mau karena kalau di dalam KUHP, kalau saya tidak keliru dikatakan diduga keras akan melarikan diri. Tapi kan mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti. Kalau misalnya barang bukti itu semua sudah disita, orang itu nggak punya jabatan lagi atau pekerjaan atau apa yang dia lakukan tidak mungkin dilakukan lagi. Baik. Ya. Apakah orang itu akan memenuhi syarat? Atau apa jaminannya, Pak? Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan kabur? Begini, kita ini mesti percaya, ini manusia kok. Ya, kalian jangan lupa Karena begini. Kan sebelum-sebelumnya banyak yang buron. Yang buron itu siapa sih? Yang mana? Berapa orang yang buron? Dari yang buron dengan yang tidak buron itu berapa banyak? Tapi ada. Ada yang buron. Buron itu karena disuruh buron. Ada, ya kan? Ini agak nyerempet-nyerempet nih kayak kamu. Nah, jadi saya pikir begini. Saya sampaikan kepada Pak Saud di luar tadi. Kita ini masih menjalankan proses hukum acara abad 16-17-an. Ya, semua orang itu harus masuk penjara, semua orang itu harus ditahan. Kan tidak hanya kabur, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, kalau ada dokumen dan lain sebagainya. Kalau barang buktinya sudah disita semua, mau apa lagi? Kan masih ada penyelidikan lebih lanjut misalnya, atau penyidikan lebih lanjut, ada barang bukti yang dikejar lainnya. Kalau ini yang jadi problem kita ya. Kita ini cukup sering di dalam praktek kita. Ini menurut hemat saya satu praktek yang salah. Kita suka mencicil perkara. Ya, di perkara satu ini orang itu disidik, kemudian dibawa ke pengadilan, dihukum. Padahal ada dia perkaranya dia yang sudah diketahui oleh penyidik terkait dengan perkara itu, bahkan sangat berhubungan dengan perkara itu, didiamin aja. Nanti kalau ini sudah jalan atau hukumannya kurang tinggi menurut mereka, ini udah proses lagi. Bang Saud suka mencicil Bang, tidak langsung begitu kalau kata Pak Magdir. Emang begitu penyidik? Iya, itu yang saya bilang. Selalu aja ada pembenaran yang disebutnya strategi bubur panas, dari pinggir-pinggirnya dulu, dari ke tengah. Tapi sebenarnya buburnya nggak dimakan-makan, bubur tuh basi malah gitu kan. Itu sering kejadian kayak gitu. Ya, jadi tapi kalau kita kembali ke soal tadi penahanan, kita paham ya. Itu yang namanya Donald Trump itu sebenarnya udah TSK. Iya. Kalau di Amerika Anda udah TSK itu dikasih gelas, kamu dipoto, dikasih nomor. Itu Donald Trump tuh udah punya nomor dan punya foto. Dipoto tuh. Tapi sampai sekarang belum ditahan-tahan tuh. Itulah yang namanya ada pertimbangan. Pusing juga kalau dia di dalam penjara. FBI berapa orang jagain dia gitu. Ya. Tapi resikonya apa kalau tidak ditahan, Pak? Ya itu tadi kembali lagi kan KUHP kita udah menjelaskan dari awal bahwa kalau diyakini penyidik, ini subjektivitas ini yang bikin kacau sebenarnya. Apa dia bakal lari, menghilangkan barang bukti. Orang ini udah mau kalau udah mau dilimpahkan, buktinya segera dilimpahkan. Nggak mungkin juga penyidik melimpahkan kalau barang bukti masih kurang gitu. Jadi tidak mungkin melarikan diri nih? Oh ya, itu praktisnya begitu. Apalagi kalau kita bicara seorang pimpinan partai besar yang dibela-bela oleh ibunya, nggak mungkin juga, pasti marah. Toh hadapin, kan ibunya udah bilang gitu kan? Jadi nyerempet-nyerempet hadapin juga. toh, katanya bila perlu gue datangin juga. Tapi maksud saya gini loh, kalau kita mau kembali ke yang disebutnya, ini kan kita diskurs, ini kan teori, ini kan naskah akademiknya tinggi gitu ya. Kalau kita bicara grand teorinya, middle range teorinya, dan substantif teorinya, ini kan sebenarnya ada beberapa yang menyangkut substantif, belum masuk ke yang grand teorinya. Kalau grand teorinya kan hukum itu harus adil, hukum itu harus bermanfaat, hukum itu harus menimbulkan kepastian. Nah kemudian kalau di paling bawah substantifnya itu ya, kalau penjara penuh kan alasannya katanya gitu, enggak juga, itu managerial implication. Ya kalau gitu nggak usah masuk penjara. Iya penjaranya aja dibanyakin, gitu kan. Uang kita banyak kok gitu. Dan kalau perlu, kalau misalnya ngeluh nih penjaranya penuh, mereka hak asasi manusianya itu manajer bagaimana? Ya nggak usah masuk penjara kalau kayak gitu ya kan? Itu disebutnya manager implication, bisa ditata, bisa dibenar. Tapi yang paling penting, saya setuju dengan Magdir tadi sebenarnya, bahwa sebenarnya hak-hak seseorang itu di mana dunia pun tuh ada. Kita udah ngambil contoh tadi Donald Trump. Donald Trump udah dipoto, dikasih nomor dia.
Itu harusnya udah masuk penjara, gelas tuh kamu pegang-pegang gitu. Tapi kan di Amerika apakah KUHP-nya sama gitu, sama Indonesia kan beda juga. Jadi kita ya mau Commonwealth dengan yang lain tuh sama aja sebenarnya, hukum itu adil. Saya gitu. mungkin ke Pak Rudianto. Pak Rudianto, ini ada sorotan lainnya juga yang menarik ya, karena rekomendasi dari Pak Magdir ini 2 kali diminta untuk diserahkan begitu ya. Ada apa ini? Apakah memang rekomendasinya cukup spesial dan kira-kira Komisi 3 ini bakal seperti apa nanti responnya? Ya, saat ini kan DPR sudah bersepakat bahwa RUU KUHP kita ini menjadi inisiator DPR untuk dibahas segera. Karena sudah 44 tahun KUHP kita dari tahun 81 ya. Apa yang disampaikan Pak Magdir ini sebagai advokat senior, lawyer senior, ya saya kira ini wacana masukan bagi kami nanti di DPR untuk kemudian nanti merumuskan norma yang tepat sekaitan dengan penahanan ini. Memang KUHP ini kan sebenarnya kalau saya analogikan dia relnya Pak terhadap hukum material kita. Karena itu sebenarnya mekanisme kontrol supaya penegak hukum kita tidak semena-mena terhadap kewenangan yang diberikan oleh negara. Karena itu mesti ada kontrol. Jadi kira masukan Pak Magdir ini menarik memang karena di banyak kasus seseorang sudah menjalani hukuman di tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, pada saat PK malah dibebas, tidak terbukti tuduhan-tuduhan itu. Nah sekarang siapa yang mau bertanggung jawab terhadap seseorang yang sudah menjalani hukuman lalu kemudian di tingkat akhir dinyatakan bebas misalkan. Ini banyak kasus juga seperti itu. Karena itu ketika Pak Magdir melontarkan pernyataan bahwa sebaiknya nanti ada putusan ingkrah atau putusan tingkat pertama baru orang itu dimasukkan dalam penjara, itu juga menarik. Tetapi seperti yang saya katakan, proses penahanan itu kan menjadi kewenangan subjektif penyidik. Karena itu tadi yang disebutkan tadi, jangan sampai mengulangi tindak pidana, menghilangkan barang bukti, melarikan diri. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau sudah dipenuhi semua, tidak mungkin dia melarikan diri, tidak mungkin dia mengulangi tindak pidananya, tidak mungkin dia akan menghilangkan barang bukti. Kenapa mesti ditahan? Itu jadi pertanyaan. Makanya saya katakan wacana Pak Magdir ini menjadi bahan masukan bagi kami di Komisi 3 untuk kemudian nanti merumuskan norma seperti apa yang tepat terkait dengan penahanan ini. Kira-kira begitu. Oke, ya tapi kan ini jadi bias ya, karena publik jadinya punya persepsi ini kayaknya hanya khusus untuk tanda kutip si kaya, pejabat begitu ya, yang bisa mendapatkan keistimewaan inilah begitu rekomendasi. Nanti kita bahas ya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita kembali ke Pak Magdir. Pak Magdir, kenapa ini kemarin hanya ditujukan kepada politisi dan pejabat agar tidak ditahan sebelum vonis? Ini kan kesannya, kesannya privilege lagi nih. Mungkin saya itu kurang ketika menyampaikannya itu di dalam ketika di hadapan teman-teman di DPR itu. Seharusnya juga ini terhadap semua kasus. Karena begini, saya berkali-kali berkunjung ke LP, ya, saya lihat memang luar biasa. Bahkan tahu nggak, saya nggak tahu statistiknya ya, berapa ratus % dari setiap rumah tahanan negara itu penghuninya. Nah kalau andai kata tidak semua orang harus ditahan dari awal, hanya orang yang menjalani hukuman, itu tidak akan mungkin cuma 40, barangkali cuma 30% akan menjadi isinya. Sehingga kita bisa lihat misalnya di Belanda itu sekarang ini rumah tahanan negara itu jadi tempat wisata. Bayangkan bisa seperti itu. Berarti ini usulannya sebenarnya ke semua orang yang dianggap melakukan perbuatan pidana. Sepatutnya mereka itu baru ditahan ketika harus menjalani pidananya. Draft rekomendasinya seperti itu, Pak Magdir? Draft rekomendasinya bukan hanya politisi dan pejabat? Bukan. Oke, ada juga draft rekomendasinya soal membayar denda untuk agar tidak diadili. Begini. Ini di Belanda itu ada yang mereka sebut dengan Financial Penalties Act. Itu tahun 83. Jadi setiap perkara orang itu boleh meminta kepada jaksa supaya dihadapkan kepada hakim,
selain dia membayar denda yang wajib sebagaimana yang akan diputus sesuai dengan ketentuan undang-undang, dia bersedia membayar denda yang akan diputus oleh hakim. Hampir sama dengan plea bargain yang di Amerika dan di Inggris. Agar tidak diadili. Okay. Nah, kenapa? Karena begini, sekali lagi kan kita ini sekarang ini kan lebih banyak seolah-olah hukum pidana itu kan untuk menyakiti orang, mempidana orang, memenjarakan orang. Kan memberikan efek jera, jadi mungkin nggak begitu juga. Apakah memang ada orang yang sesudah menjalani hukuman ada residivis efek jera, residivis korupsi? Kan nggak ada gitu loh. Jadi saya kira, ini sebagai contoh ya, residivis korupsi. Jadi kalau saya sekali lagi, saya lebih cenderung untuk semua perkara, kalau terutama diatur dalam KUHP ini, kenapa tidak gitu loh. Kalau orang mau dia tidak perlu diadili, dia membayar kepada negara, kenapa tidak gitu loh. Oke, baik. Jadi ujung-ujungnya uang gitu. Bang Saud, tapi bagaimana Abang melihat ini berbahaya nggak sih sebenarnya usulan ini? Karena publik sendiri merasa ini jadi bikin hukum tumpul nih ke atas, malah tajam ke bawah. Misalnya berduit, oke, tidak diadili gitu. Ya, yang paling susah kan korupsi itu harus dinilai sebagai sebuah perbuatan yang tidak boleh ditoleransi. Ya, khusus untuk korupsi ya. Bahwa itu harus zero toleran. Saya di banyak tempat selalu bilang ada sopir truk nyogok sopir forklift di pelabuhan $1 supaya kontainer nggak ngantri, $1 itu bisa jadi urusannya KPK negara itu. Itu yang disebutnya zero toleran. Nah, perdebatannya sekarang ini adalah kita jadi khawatir ini kok kita memberi toleransi, kan kesannya begitu ya. Sebenarnya nggak begitu. Hukum, makanya saya bilang tadi, hukum itu harus dilihat dari gambar yang lebih besar yang disebut sebagai teori hukum itu kayak gimana, teori hukum, teori keadilan, kepastian dan seterusnya tadi itu. Terus kemudian baru masuk teori yang sifatnya menengah, bagaimana menata manajemennya. Baru yang terakhir adalah tadi soal penjara penuh, melarikan dan seterusnya gitu. Jadi di atas dulu kita harus berdebatnya. Pak Mahathir sudah berdebat di atas, tapi dia harus bicara di bawah juga kan, bahwa ini penjara penuh. Tapi kalau tidak ditahan, Pak Saud, kira-kira mekanisme pengawasan seperti apa supaya tidak kabur? Itulah yang paling sulit, saya katakan kembali lagi. Kan kita udah punya pengalaman, pimpinan KPK aja meres. How can you define? Iya kan, ini yang sebenarnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Kok Pak Mahathir jadi berada di barisan ketua KPK yang tersangka meres itu? Enggak juga gitu. Itu yang saya bilang, perdebatan ini nggak boleh berhenti, tapi naskah akademiknya harus jelas. Kita harus jelaskan gitu. Kan tadi saya contoh Amerika juga, bahkan presidennya udah TSK itu. Nah itu bisa diadopsi di sini? Bisa. Kenapa enggak? Hukum itu kan orang dengan bilang, karakteristik kita, enggak. Masyarakat. Hukum itu tetap apa yang disebutnya sebagaimanapun sosiologi juga harus digunakan. Hukum nggak hanya tanpa sosiologi, ya kan? Pak Mahathir ini kan bicara sosiologi, ya kan? Nggak mungkin juga sebagian partai lari kalau kita ke spesifik. Tapi kan Mahathir kan udah jelasin, saya nggak bicara hasto doang, bicara Indonesia secara keseluruhan. Nah, bagaimana Komisi 3, para ahli menjelaskan ini ke publik? Dan sebenarnya KUHP kita sudah mengatur, boleh jaminan uang. Kalau Ibu Mega bawa uang nih, gue simpen nih KPK, Hasto mau keluar nih, gue mau tanda tangan surat nih, boleh. Boleh, ada uang kok. Kalau itu ada ya, jaminan uang ada disebut. Kita tanya Pak Rudianto ya, Pak Saud. Pak Rudianto, kalau misalnya usulan ini menuai kontroversi di masyarakat, apakah Komisi 3 DPR masih akan terus melanjutkan pembahasannya, Pak? Ya, saat ini memang pada tahap kita mendengarkan masukan, pendapat, saran, ya, ide, gagasan terkait dengan revisi RUU KUHP ini. Makanya kami mengundang para praktisi hukum, nanti kami akan undang para akademisi hukum, kita juga undang mungkin dalam perspektif teman-teman di kejaksaan, kita akan undang juga masukan dari teman-teman ahli kepolisian, ya kan. Kemudian kemarin kita sudah undang juga Komisi Yudisial, mungkin juga kami akan undang IKAHI, hakim, semua pihak. Pasti akan kita, termasuk LSM, NGO, kawan-kawan NGO, CGR, dan lain-lain. Kita undang semua dalam rangka merumuskan norma terbaik nantinya yang akan kita lahirkan sebagai produk karya agung lah, kalau boleh saya sebut. Seperti ketika KUHP kita yang berlangsung 44 tahun, ya kan. Ini kan sebenarnya kenapa DPR mau menyelesaikan tahun ini? Karena KUHP yang baru kita
Undang-Undang Nomor 1 2023 sudah mau berlaku Januari 2026. Sehingga dipandang perlu hukum material ini dipandu atau disesuaikan dengan hukum acara yang baru kita, tata beracara hukum pidana kita, supaya betul-betul sinkron, harmoni ya antara KUHP yang baru dengan KUHP kita. Yang menurut kita beberapa norma itu sudah usang dan bahkan ada 12 pasal yang sudah dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itulah mengapa hari ini DPR masih pada tahap khususnya Komisi 3 mengundang para ahli, para praktisi hukum, akademisi hukum. Kita dengar masukannya bahwa perumusan RUU KUHP ini betul-betul sangat aspiratif gitu. Pak Rudianto, bahwa kemudian tadi poinnya belum bisa terjawab, Pak. Ya. Pak Rudianto, tapi poin usulan Pak Magdir ini apakah Komisi 3 DPR kemungkinan besar akan menampung ini, Pak? Ya pasti kita akan tampung, tapi apakah ide masukan Pak Magdir ini akan dituangkan dalam rumusan norma? Nanti kita lihat perkembangannya, nanti kita lihat pada saat pembahasan. Yang pasti masukan Pak Magdir ini saya kira menambah khasanah diskusi kita, berpikir kita, bahwa apalagi beliau mencontohkan praktek di Belanda misalkan, ya kan? Apalagi di Indonesia hari ini misalkan lapasnya, rutannya berkapasitas misalkan. Kasus mana yang harus ditahan, penyidik tahan misalkan? Apakah kejahatan ancaman 5 tahun ke atas atau pelanggaran-pelanggaran ringan, kejahatan di bawah 5 tahun tidak perlu ditahan misalkan? Itu kan akan jadi perdebatan nantinya dalam merumuskan norma. Kira-kira begitu. Oke, saya kembali Pak Magdir. Pak Magdir kan juga sempat menyampaikan ya pernyataannya kemarin ya soal mau kabur kemana sih, kan sudah jelas alamatnya, pekerjaannya. Nah, publik ini merasa semacam ada diskriminasi begitu soal kejelasan pekerjaan. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki rumah? Berarti otomatis akan ditangkap nih gitu. Kalau di Belanda ya, itu orang yang akan ditahan itu umumnya kalau mereka memang melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya tinggi. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu orang tidak diketahui secara jelas alamatnya. Atau dia orang asing. Nah, ini yang bisa menjadi syarat. Saya kira kalau kita ya, makanya saya selalu bilang begini, orang mau melarikan diri itu, pertama dia harus punya uang. Ya. Sebab orang tidak mungkin melarikan diri itu cuma 3 hari. Ya. Itu cuma kabur namanya. Kabur sebentar habis itu balik lagi. Kalau orang melarikan diri untuk menghindari perkara, pasti dia sudah menyiapkan uang yang cukup banyak untuk pergi mungkin malah bertahun, bahkan mungkin ke luar negeri. Atau mungkin ada sponsornya bisa jadi? Bisa jadi. Tetapi bagaimana mungkin orang bisa ke luar negeri misalnya, kalau punya paspor aja tidak. Nah, hal-hal seperti ini, ya, itu yang kita mesti lihat, gitu loh. Jadi kita ini sekarang ini, makanya seperti saya sampaikan tadi, itu lebih banyak tergantung dengan subjektivitas penyidik. Kalau penyidik merasa bahwa orang ini mungkin akan melarikan diri, kan itunya kan mestinya diuji. Apa alat uji kita? Kan kita nggak bisa uji itu. Contohnya? Yang paling banyak sekali, banyak kasus. Di KPK itu cukup banyak kasus yang baru-baru ini orang itu ditahan. Yang menurut hemat saya itu tidak mungkin mereka melarikan diri. Ya. Salah satu diantaranya yang baru-baru ditahan itu bukan cuma Mas Hasto. Ya. Ada, kalau saya tidak keliru, saya baca beritanya, mantan Dirut ASDP, Ibu Ira. Ya. Oh, ya. Beliau itu punya potensi mau melarikan diri apa enggak? Ya kan? Malah justru orang seperti beliau ini datang karena diajak pulang untuk membenahi BUMN di Indonesia ini. Ya. Beliau masuk ke situ. Nah, sekarang dipenjarakan karena ada kebijakan. Kebijakan ini belum pernah diuji. Apakah itu memang merugikan keuangan negara atau tidak? Ya itu balik lagi ya, karena memang nggak ada yang bisa menjamin juga Pak. Apakah dia mungkin juga banyak yang mengaitkan terkait, karena Pak Magdir tadi mengatakan bahwa bukan hanya Pak Hasto, tapi banyak yang mengaitkan karena Pak Magdir membela Pak Hasto jadinya muncul usulan ini. Enggak juga. Ini yang begini. Yang kita mesti lihat bahwa orang itu juga punya nurani ya. Punya itikat baik.
Ya. Jangan semua orang yang dianggap melakukan perbuatan pidana itu adalah orang jahat dan penjahat. Pak Magdir, cocokologi ya, berarti cocokologi netizen nih. Karena Pak Magdir kan bukan pertama kali RDP, tapi usulan ini baru keluar di saat ini, di momen di mana klien Anda juga terlibat tahan. Saya bicara tentang ini dalam banyak kesempatan. Hanya saja mungkin yang baru dikutip banyak orang baru kemarin gitu loh ya. Karena kebetulan sedang menangani perkaranya Mas Hasto. Jadi kebetulan atau memang kalau saya sih kebetulan melihatnya begitu. Karena saya bicara tentang ini, saya nulis tentang apa supaya orang tidak ditahan ini mungkin udah 10 tahun, 15 tahunan yang lalu. Kenapa nggak dari dulu diusulkan? Kenapa baru sekarang momentumnya itu yang timingnya yang kurang cocok? Mungkin Pak Saud mau memberi tanggapan. Ya jadi gini, memang agak belakangan ini kan kita sudah melihat hukum di Indonesia ini di-customize. Ya nggak? Diukur-ukur gitu ya. Sedikit-sedikit diubah. Nah, hati-hati dengan istilah customize itu. Saya sedang mengklasifikasi loh mana yang di-customize. Kalau yang Danantara itu customize. Saya nggak ragu bilang itu customize. Iya dong, walaupun kita masih berdebat soal pasal 2, pasal 3 ya. Tapi kalau yang untuk ini pembahasan kita pagi ini? Mungkin beliau mungkin customize, tapi customize itu kalau customize itu general, ya kan, nggak kancingnya jadi di belakang gitu baju itu kan. Jadi masih umum sih saya bilang, karena itu masih dalam tahap. Dan itu dibenarkan oleh KUHAP yang ada sebenarnya, bahwa nggak menahan orang, boleh kalau punya uang, bahkan Putri bisa menahan orang di luar gitu ya. Itu masih dalam tahap itu, cuman ini kan pingin lebih detail. Memang kalau kita bicara pemberantasan korupsi memang harus detail. Jadi nggak ada lagi cerita nanti setiap pasal itu, ini orang hukum paling sebel tuh kalau ada penjelasan pasal sekian sudah jelas. Nah ini nggak boleh nanti, untuk khusus pasal ini harus dijelaskan, harus detail, dibuat detail-detailnya. Karena devil is in detail, korupsi terlebih, itu nggak boleh Anda tidak membuat itu detail-detail. Jadi pasal ini pun kalau mau dibuat harus dijelaskan. Sehingga kemudian kita bisa memastikan itu yang tadi, hukum menjadi pasti, adil, dan bermanfaat. Baik, kita kembali ke Pak Rudianto. Terakhir mungkin Pak Rudianto, bagaimana rumusan yang tepat agar nanti usulan ini tidak menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah, Pak? Ya, itu saya katakan tadi, menarik masukannya Pak Magdir, karena di banyak kasus juga orang sudah ditahan pada akhirnya bebas. Nah, siapa yang mau bertanggung jawab? Kalau seperti itu, negara tidak mungkin warga negara mau menggugat negara, karena polisi jaksa ini kan ibaratnya pedang keadilan dari kekuasaan cabang eksekutif. Apabila warga negara melanggar hukum pidana kan seperti itu. Nah, tetapi di satu sisi negara harus diberi kewenangan subjektif juga agar apa? Ada mengatur ini masyarakat supaya ada efek jerah dan sebagainya. Penting juga kewenangan subjektif dapat diberikan kepada polisi agar jalannya proses penyidikan ini bisa berlangsung tanpa gangguan. Karena kadang-kadang kalau tidak ditahan, kadang-kadang juga kan seseorang bisa menghindar, dipanggil satu tidak datang, panggil 2 kali tidak datang. Akhirnya kan penyidik lebih baik kita tahan daripada menghalang-halangi proses penyidikan. Kan banyak juga seperti itu. Makanya nanti kita cari formulasi yang tepat supaya bisa mengakomodir keduanya. Supaya penyidik juga tidak sewenang-wenang nantinya diberi kekuasaan yang besar oleh negara lewat undang-undang KUHP ini. Kan seperti itu. Begitupun kita juga penyidik jangan juga dibatasi. Jadi kita publik berharap ya Pak, agar RUU KUHP yang nantinya akan disahkan ini tidak mengistimewakan kalangan tertentu dan tidak tumpul ke atas ya Pak. Kita tunggu nanti bagaimana hasil dari asas hukum kita equality before the law. Semua sama di hadapan hukum. Pasti tidak boleh kita membuat norma yang menggantungkan atau mendiskriminasi. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih juga untuk Pak Magdir. Terima kasih Pak Magdir, Pak Saud sudah hadir di Aki Pagi pada hari ini. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Ya, pemirsa, saat lagi kabar viral hadir, diantaranya adalah truk bermuatan udang terguling. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seperti di luar bulan Ramadan, yang berubah hanya waktunya. Kapan sih waktu yang tepat? Sebenarnya ada 3 dok, waktu yang kita rekomendasi. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat, hanya di TV One. Dipersembahkan oleh
Informasi terpilih dari berbagai peristiwa. Rangkaian informasi dan juga peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang telah kami rangkum pemirsa untuk Anda. Fakta akurat dari sumber terpercaya. Anggota DPR mencecar PLT Dirut Pertamina Patra Niaga soal isu oplosan bensin, Pertalite dan Pertamax. Yang kita harus tahu supply chain dan pada saat pendistribusian. Kabar utama pagi hanya di TV One. Saatnya kabar viral. Kabar viral pertama diduga tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan udang terguling di tanjakan Balet Jalan Raya Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Tapi yang bikin viral adalah udangnya nih yang berhamburan di jalanan. Nah, ini viral ya di media sosial ya. Video ini yang menggambarkan kondisi muatan udang ini tampak tumpah ruah di jalanan. Kejadian sempat membuat arus lalu lintas macet karena jalan tertutup ribuan udang dan boks yang berserakan menutupi sebagian ruas jalan. Terlihat pula pemirsa, supir dan beberapa orang tengah membantu membersihkan tumpahan udang tersebut. Nah, baik ya membantu ya, karena biasanya dimanfaatkan warga ya untuk mengambil justru ya, bukan membantu. Tapi ya semoga tapi pungutin satu-satu kayaknya susah juga. Iya, ada air yang terbawa air. Ya, informasi viral lainnya pemirsa, ada seorang guru yang berteriak meluapkan kekesalannya terhadap pejabat karena akses jalan menuju sekolah tempatnya mengajar ini tak kunjung diperbaiki. Terlihat jalanan yang berada di Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten tersebut penuh dengan kubangan air lumpur. Menurut informasi yang beredar, jalan tersebut sudah bertahun-tahun tidak tersentuh perbaikan oleh pemerintah setempat. Jalan itu merupakan akses satu-satunya bagi para murid dan guru di sekolah tersebut. Pantas saja gurunya sangat kesal ya, karena ini mau ke sekolah susah, padahal dia harus menjalankan kewajibannya untuk mengajar. Informasi viral lainnya, sholat tarawih yang seharusnya menjadi momen khusyuk di bulan suci Ramadan justru dihebohkan oleh sebuah video siaran langsung media sosial yang kemudian viral. Nah, dalam video yang beredar pemirsa terlihat sang imam dan sejumlah jamaah ini tengah melaksanakan sholat. Namun yang membuat warganet terkejut adalah fitur saweran yang aktif selama siaran berlangsung. Siaran tersebut bahkan ditonton lebih dari 6.500 pengguna dan memicu tanggapan dari warganet. Ada yang mempertanyakan etika dan kekhusyukan ibadah, sementara yang lain menganggapnya sebagai inovasi dakwah. Nah, kira-kira anggapan yang mana nih? Gak berani juga nih komentar kalau iya. Harus ditanyakan kepada MUI mungkin ya. Ya pemirsa, momen sholat tarawih ini juga terekam di sebuah kapal yang tengah berlayar. Video jemaah yang tengah melaksanakan sholat tarawih di atas kapal juga viral di media sosial. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin akan sulit dilakukan. Namun mereka tetap berdiri, mereka menjaga keseimbangan tubuh. Karena kalau di atas kapal kan goyang-goyang ya. Di atas kapal yang sedang bergerak seperti terombang-ambing. Luar biasa loh ini. Baik, itu tadi kabar-kabar viral sudah kita hadirkan ke pemirsa. Saatnya kita pamit undur diri ya Putri. Saya Adi Kumala. Dan saya Putri Windasari, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
One.